Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, senang sekali pada hari ini teacher masih berkesempatan untuk membuat video pembelajaran untuk kalian semua. Nah, teacher yakin kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat tentunya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita di pelajaran 7. Pelajaran 7 ini berjudul baik dan buruk. Nah, salah satu tujuan pembelajaran kita ini tentu saja agar kita semua bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang boleh kita lakukan, mana perbuatan yang harusnya kita hindari. Pelajaran 7, baik dan buruk. Bagian yang pertama, kita akan berbicara atau menjelaskan mengenai membedakan baik dan buruk. Buddha mengajarkan kita agar selalu berbuat baik, menjauhi perbuatan buruk. Semua orang pasti ingin menjadi orang baik. Semua orang tidak ingin menjadi orang yang buruk. Begitu pula dengan murid-murid teacher. Teacher yakin kalian semua ingin menjadi anak yang baik, tidak mau jadi anak yang nakal atau anak yang jahat. Tapi kadang ada saja yang membuat kita berbuat buruk. Misalnya, teman yang mengajak kita berbuat buruk, atau kita sendiri yang tergoda menjadi buruk. Oleh sebab itu, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan baik adalah perbuatan yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Perbuatan baik tidak mencelakakan siapapun. Contoh perbuatan baik adalah menolong, pergi ke wihara, belajar, dan masih banyak lagi. Teacher yakin kalian bisa tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk atau yang tidak baik. Nah, untuk mengetahui yang mana ini yang baik ya. Nah, kita lihat dulu perbuatan itu berguna tidak bagi diri kita atau orang lain. Atau perbuatan itu mencelakakan tidak bagi orang lain. Nah, kalau tidak mencelakakan orang lain, malah berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain, tentunya ini termasuk perbuatan yang baik yang perlu kita lakukan. Sekarang mari kita lihat apa itu perbuatan buruk. Perbuatan buruk adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, contoh perbuatan buruk adalah berbohong, mencuri, mengejek teman, dan lain-lainnya. Teacher yakin kalian pasti tahu yang mana yang perbuatan buruk ya, yang tidak boleh kita lakukan, yang merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain ya. Orang yang selalu berbuat baik akan bahagia. Orang yang selalu berbuat buruk akan menderita. Ya, orang yang banyak berbuat baik biasanya disenangi banyak orang ya, punya banyak teman. Sementara orang yang berbuat buruk, anak yang nakal, tentunya tidak disayang teacher, tidak punya teman. Nah, tentunya kita semua ingin jadi anak yang baik sehingga kita punya banyak teman ya. Kamu ingin menjadi bahagia atau menderita? Tentu bahagia, bukan? Nah, oleh sebab itu mari kita berbuat baik, jangan melakukan perbuatan yang buruk. Baiklah anak-anak, dari penjelasan yang baru saja teacher berikan, teacher rasa kalian bisa mengetahui apa itu perbuatan yang baik, apa itu perbuatan yang buruk, dan tentu saja sebagai umat Buddha yang baik, kita harus banyak melakukan perbuatan yang baik. Pada buku kalian, di buku Cetak Ai Hipasiko halaman 112 ada sebuah percakapan antar teman untuk bisa menjelaskan lagi kepada kalian bagaimana cara membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Suatu hari
ada teman-teman Lobi yang datang menemui Lobi. Nah, mereka berkata, "Lobi, ayo kamu ikut aku. Kita main tinju-tinjuan," ajak teman si Lobi. Nah, lalu kemudian ada temannya juga, itu yang anak perempuan namanya Meta, mengajak, "Lobi, kita pergi ke wihara yuk." Nah, si Lobi ini mulai bingung nih, mau ikut temannya main tinju-tinjuan atau ikut ke wihara ya. Lalu si temannya yang nakal ini berkata, "Ah sudah Lobi, kamu ikut aku saja. Kita pasti menang kalau ada kamu," kata temannya yang nakal. Lalu si Bodi itu yang pakai baju hijau berkata, "Bagaimana kalau kamu kena pukul? Lebih baik kita ke wihara saja. Di sana kita bisa belajar dan menyanyi." Lalu si Meta dan juga Kuca berkata, "Iya Lobi, kata ibuku memukul orang itu tidak baik. Lobi, lebih baik kita ke wihara," kata si Kuca. Nah, untunglah pada akhirnya si Lobi mau mengikuti saran teman-temannya yang baik. "Baiklah, aku ke wihara saja. Aku tidak mau memukul orang. Aku tidak mau melakukan perbuatan buruk. Aku mau berbuat baik saja." Oke anak-anak, setelah percakapan yang telah teacher bacakan, juga penjelasan-penjelasan mengenai perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, teacher yakin kalian sekarang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bisa banyak melakukan perbuatan yang baik. Selanjutnya pada buku kalian halaman 115 dan 116, di sana ada sedikit tugas membedakan juga yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Perbuatan baik diberi tanda checklist dan perbuatan yang buruk diberi tanda silang. Teacher yakin kalian semua bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya.